Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ada kabar gembira bagi Anda yang ingin mendapatkan diskon di pusat perbelanjaan pada tanggal 14 Februari 2024. Kabar ini diperuntukkan bagi warga yang sudah memenuhi syarat untuk memilih pada pemilu tahun ini. Syaratnya pun mudah, yakni tinggal tunjukkan jari Anda yang sudah tercelup tinta pemilu kepada tenan yang ada di pusat perbelanjaan. Program diskon ini merupakan program yang diinisiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, didukung Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo, dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Program tersebut diberi nama Clinking Fund 2024 Pesta Diskon Anti Golput. Program nasional ini dilangsungkan serentak pada hari pemilihan umum 14 Februari 2024 hingga gelaran pemilu selesai. Rencananya, gerai dan mal di seluruh Indonesia ikut dalam program dan diperluas ke area rekreasi wisata. Ketua Umum APindo Sinta Wekamdani mengatakan, program ini merupakan hasil kedua yang diselenggarakan hasil kerjasama ketiga asosiasi dan perusahaan retail, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya golput dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memberikan hak suara dalam bentuk potongan harga. Sinta mengungkapkan, APindo bersikap netral dalam kontestasi politik 5 tahunan, namun APindo tidak diam diri untuk ikut menyukseskan pemilu 2024 melalui program Clinking Fund. Bahkan, APindo telah menyerahkan roadmap perekonomian kepada 3 pasangan capres dan cawapres untuk nanti dapat diadopsi jika terpilih memimpin negeri ini. Nah, kalau kita lihat memang di sini kenapa APindo mau mengadakan program semacam ini. Ini kita juga mau menjaga ya bahwa ini adalah pesta demokrasi. Tentu saja APindo sebagai organisasi juga harus menjaga netralitas. Jadi kita tidak berkampanye untuk kandidat tertentu, calon tertentu, tapi kita mau menjaga bagaimana nih caranya kita bisa berkontribusi untuk juga untuk Indonesia. Nah, selain daripada roadmap perekonomian APindo yang juga sudah kami serahkan kepada semua capres dan juga sudah mengadakan dialog, di mana di dalam roadmap itu kami sudah menyampaikan masukan-masukan dari dunia usaha, baik yang sektoral maupun yang lintas sektoral secara detail dan komprehensif, diikuti juga dengan matrix kebijakan. Ini adalah kontribusi kita juga supaya secara policy nanti ini semua bisa diadopsi di dalam program ekonomi pemerintah yang akan datang. Nah, selain daripada roadmap, inilah salah satu upaya kami untuk juga kontribusi kepada pemerintah di dalam pemilu, bagaimana kita bisa menghentikan golput tadi. Jadi untuk stop golput, untuk bisa meningkatkan partisipasi daripada pemilih. Nah, juga tentu saja selain meningkatkan partisipasi, kita juga mau lebih banyak orang yang belanja. Betul nggak ya? Masih lebih banyak orang yang belanja, yang masuk ke toko-toko gitu ya. Jadi ini supaya meningkatkan lebih banyak lalu lintas yang ke pusat-pusat pembelanjaan, baik itu dia makan-makan, baik itu dia belanja di toko-toko. Nah, ini kita juga sama-sama mau mendorong untuk bisa melakukan itu dan meningkatkan ekonomi kita, karena memang sampai saat ini nanti data juga bisa disampaikan retailer itu kita masih banyak yang sulit ya, jadi kita belum kembali pulih seperti sebelum pandemi. Pada acara yang sama, Ketua Umum HIPindo Budi Harjo Idiwansyah mengajak masyarakat, utamanya yang sudah menjadi pemilih, dapat memanfaatkan program Clinking Fund untuk berbelanja di Indonesia saja. Acara ini betul-betul dari sektor retail, kalau saya mau ambil sektor retail dan juga kerjasama dengan mall, ingin agar kita benar-benar pesta demokrasi. Ya, dalam pesta demokrasi ini sering saya sampaikan semuanya dalam suasana yang gembira, makanya ada fun itu kita boleh berbeda pilihan, tetapi ujungnya adalah belanja. Ya, jadi kita memang ingin semua berbelanja, dikasih diskon, dikasih kuliner, dikasih tadi taman rekreasi. Ayo kita undang juga himbauan kepada semua pelaku usaha untuk mensukseskan ini. Satu hari itu tanggal 14 semuanya memberikan diskon, dan juga tadi saya dengar ada hari Valentine apa ya, jadi kesempatan sampai malam silakan dinner siang, jadi nggak usah pulang rumah ya, semua habis nyoblos masuk ke mall ya, jadi belanja ke toko-toko semua anggota dan non anggota. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya menyambut baik program Clinking Fund 2024 yang diprakarsai APindo. Alphonsus berharap dengan bergabungnya berbagai pemangku kepentingan dalam program ini, Clinking Fund 2024 mampu menjadi program besar yang kuat dan satu-satunya dari industri usaha retail Indonesia dalam mendukung kesuksesan pemilu 2024.
pusat perbelanjaan akan menambahkan program-program tambahan. Ini kan sebetulnya para retail yang akan memberikan banyak benefit-benefit ya. Saya kira bukan hanya diskon saja, tapi juga benefit-benefit lain. Pusat perbelanjaan akan menambahkan selain membantu publikasi dan juga tentunya berbagai dukungan ya khususnya publikasi gitu, dan juga tentunya adalah program-program tambahan. Jadi kalau misalkan di satu toko diberikan diskon, nanti pusat belanjanya akan memberikan tambahan lagi. Misalkan bisa memberikan ya mungkin parkir gratis atau es krim gratis atau apa gitu ya. Nah, saya kira itu ya program-program yang akan diberikan oleh pusat perbelanjaan begitu. Nah, mudah-mudahan bisa meningkat tingkat kunjungannya juga tingkat penjualannya. Seperti kita ketahui kalau di pusat perbelanjaan itu pada saat kondisi normal kami ada 400 anggota pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Total kunjungan per hari kurang lebih 20 juta orang di seluruh 400 pusat belanja ini. Jadi mudah-mudahan bisa meningkat, ya paling tidak 30% jadi sudah bisa sampai. Dan tentunya juga kalau kita bicara transaksi, rata-rata setiap mall itu terjadi transaksi 5 miliar per hari. Kalau 400 mall berarti kan 2 T gitu ya per hari. Jadi kalau tingkat kunjungannya naik 30%, biasanya penjualan juga akan naik kurang lebih di persentase yang sama gitu. Jadi diharapkan juga dari peningkatan tersebut seperti tadi Bu Sinta sudah sampaikan ada peningkatan tingkat kunjungan dan juga tingkat penjualan. Tetapi saya kira yang paling utama tentunya tujuannya adalah meningkatkan tingkat pemilih gitu ya, supaya walaupun semakin kecil gitu persentasenya. Saya kira itu yang tujuan utamanya. Sementara itu, Ketua Panitia Clinking Fund 2024 sekaligus PLT Wakil Ketua Umum Hipindo Feti Kwartati mengatakan, besaran diskon yang diberikan beragam mulai dari 10 hingga 60%. Diskon tersebut diberikan dengan berbagai skema, seperti syarat pembelian, diskon tambahan, maupun harga spesial. Feti berharap Clinking Fund 2024 dapat mengulang kesuksesan event yang sama pada tahun 2019, yakni adanya kenaikan penjualan retail mencapai 10 kali lipat. Jadi tahun ini kita mau ulangi lagi tentunya dengan lebih dahsyat ya, lebih heboh, karena memang ini sudah menjadi acara ikonik 5 tahunan untuk kita lakukan setiap kali kita punya pesta demokrasi ya. Jadi beruntung sekali 3 asosiasi besar ini di bawah koordinasi Apindo bisa bersama-sama membuat satu program nasional ya. Ini jadi dilakukan seluruh Indonesia dan diikuti banyak sekali brand ya. Kalau kita targetkan, ini baru bicara retail aja ada 800 brand, gerainya bisa jumlahnya 80.000, mallnya tadi Pak Alfon sudah sampaikan 400 mall. Ini baru yang terdaftar di asosiasi. Belum yang di luar asosiasi yang mom and pop shop ya, yang di ruko-ruko, di pasar tradisional, misalnya mereka juga welcome untuk ikut. Dan tadi juga ada arahan dari Pak Menparekraf bahwa kenapa tidak juga diperluas ke area wisata ya. Tempat wisata seperti Ancol, Taman Mini, Taman Safari, Borobudur, Prambanan, semua kita akan undang untuk mensukseskan acara Clinking Fund. Tim Eljan Media melaporkan.